Assalamualaikum. Malam ini, bila kalian melangkah di jalan alas roban, jangan heran bila kabut menelan pandangan dan bayangan-bayangan tak kasat mata mengikuti setiap langkah. Di tengah sunyi malam Jumat Kliwon, aroma tajam sate gagak akan menusuk hidung, dan pedagang misterius dengan gerobak tua menunggu, tersenyum dengan mata yang menembus jiwa. Setiap langkah di jalan retak ini bukan sekadar perjalanan. Ia adalah tarikan ke dunia di mana manusia hanyalah target ketakutan, di mana bayangan hidup, dan malam ini, kalian akan menyaksikan teror yang tak pernah berakhir. Malam itu, jalan alas roban tampak berbeda dari biasanya. Lampu temaram berkelap-kelip, seakan takut menembus kabut tebal yang mulai menyelimuti aspal yang retak-retak. Angin malam berhembus lirih, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk, yang menimbulkan sensasi dingin di tulang. Di kejauhan, sepasang mata seolah menatap dari kegelapan pepohonan besar yang menjorok ke jalan. Sepi, sunyi, tapi bagi mereka yang peka, malam itu berbisik sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rehan, pemuda berusia awal 20 tahun, berjalan pelan di sepanjang jalan. Ia baru mendengar kabar dari penduduk desa dekat alas roban. Ada pedagang misterius yang muncul hanya malam Jumat Kliwon, menjual sate gagak. Tidak ada yang tahu asalnya. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya dengan jelas, tapi semua yang pernah melihat atau mencicipi satenya mengalami perubahan aneh, mimpi buruk, kehilangan anggota tubuh, atau bahkan hilang tanpa jejak. Rehan, dengan rasa penasaran yang membara, namun juga takut, memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenaran cerita itu. Kakinya menapak perlahan. Suara gesekan sepatu di aspal terdengar nyaring di tengah kesunyian. Setiap langkahnya menimbulkan rasa tidak nyaman. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandangnya terbatas hanya beberapa meter. Di ujung jalan, ia menangkap sosok samar berdiri di pinggir trotoar. Seorang pedagang dengan gerobak tua, berasap tipis membumbung dari tungku. Bau asap sate menusuk hidung, tapi tidak sedap seperti sate ayam biasa. Ada aroma lain, tajam dan mengganggu, seolah menempel di kulit. Rehan menahan napas, merasa jantungnya berdebar cepat. Pedagang itu berdiri diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Matanya seolah menyala samar di balik kabut. Di gerobak tua itu, tusuk sate gagak tertata rapi, hitam mengkilap, menimbulkan kilau, menakutkan di cahaya lampu jalan yang remang. Rehan melangkah lebih dekat. Tiba-tiba, bayangan di sekitar pedagang bergerak seolah hidup. Dedaunan berbisik, angin membawa suara tawa tipis, tidak manusiawi. Seekor burung gagak terbang menukik dari pohon, membentuk bayangan raksasa di tanah, kemudian menghilang begitu cepat. Rasa dingin menusuk tulang belakang Rehan, membuat bulu kuduknya merinding. Selamat datang, malam Jumat Kliwon. Suara pedagang terdengar tipis, serak, seperti berasal dari kegelapan kabut itu sendiri. Rehan terhenti, nyaris tidak percaya. Ia melihat gerobak pedagang bergerak perlahan sendiri. Meski tidak ada angin, asap dari tungku menari-nari, membentuk bayangan samar yang menyerupai wajah manusia. Wajah itu menatap Rehan, menjerit tapi tanpa suara. Sebelum hilang di balik kabut, Rehan merasakan sensasi aneh. Tubuhnya gemetar, keringat dingin menetes di pelipis. Aroma sate tidak lagi hanya mengundang rasa lapar, tapi juga rasa takut dan sesuatu yang lebih dalam, perasaan bahwa ia sedang diawasi, bahkan dikontrol. Pedagang itu mengulurkan tangan, menawarkan satu tusuk sate gagak dengan gerakan lambat. Tapi Rehan tidak bisa bergerak, kakinya seolah tertambat ke tanah. Matanya terpaku pada gerobak yang kini tampak lebih tua, lebih rusak dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Di kejauhan, Rehan mendengar bisikan, suara manusia atau bukan manusia. Jangan mendekat, jangan mendekat. Berulang kali, suara itu menggema, datang dari pepohonan, dari kabut, dari tanah yang basah. Burung gagak kembali terbang, kali ini lebih banyak, berputar-putar di atas gerobak, membentuk lingkaran gelap yang membuat kepala Rehan pusing. Pedagang tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum manusia. Rehan merasakan tekanan di dadanya, seperti ada tangan tak terlihat menekannya. Aroma sate semakin kuat, menusuk indera, seolah menghisap energi dari tubuhnya sendiri. Rehan akhirnya tersadar, ia bukan hanya sedang melihat pedagang, ia sedang diperhatikan, diuji, dan diundang ke dunia yang ia tidak pahami. Kabut bergerak cepat menelan pedagang dan gerobaknya. Rehan menatap kosong. Di tempat itu, hanya tersisa sisa aroma sate yang menusuk dan bayangan burung gagak yang berputar-putar sebelum menghilang. Hati Rehan berdegup tak beraturan. Ia tahu, malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan, dan lebih tidak manusiawi daripada yang bisa ia bayangkan. Jalan alas roban tetap sunyi.
Tapi bisikan malam Jumat Kliwon terus menggema di telinganya, meninggalkan ketegangan dan rasa takut yang mendalam. Rehan berjalan mundur, tergesa-gesa, tapi seolah kaki dan pikirannya tidak mau menurut. Malam pertama ini mengajarkan satu hal. Pedagang sate gagak itu nyata, dan dunia di sekitarnya bukan lagi dunia manusia biasa. Ia menoleh sekali lagi ke arah kabut, tapi gerobak telah lenyap. Satu hal pasti malam-malam berikutnya, Rehan akan kembali, karena rasa penasaran dan ketakutannya saling bertarung di dalam dirinya. Beberapa malam setelah pertemuan pertamanya dengan pedagang sate gagak, Rehan masih terbiang-biang aroma tajam yang menusuk dari gerobak misterius itu. Jalan alas Roban tetap sunyi, tapi setiap langkah di aspal retak membuatnya merasa diawasi. Kabut malam mulai turun lebih cepat dari biasanya, menutupi lampu-lampu jalan yang redup, seolah menelan dunia nyata sedikit demi sedikit. Rehan duduk di depan warung kopi kecil di pinggir jalan, mencoba menenangkan pikirannya. Para tetua desa berbicara dengan serius tentang pedagang itu. Mereka bilang, sate gagak bukan sekadar makanan ia, memanen energi, rasa takut, bahkan nyawa dari siapapun yang berani mendekat atau mencicipinya. Konon, orang yang makan sate itu akan merasakan perubahan aneh, mimpi buruk berulang, kehilangan kesadaran sesaat, atau muncul bayangan-bayangan yang hanya bisa dilihat sendiri malam itu. Rehan memutuskan untuk kembali ke alas Roban. Hatinya berdebar, tapi rasa penasaran mendorongnya maju. Sesampainya di jalan yang sama, kabut sudah turun tebal, menutup jarak pandang hingga hanya beberapa meter di depan mata. Aroma tajam itu muncul lagi, semakin menusuk, seolah menembus pori-pori dan menggerogoti energi hidupnya. Rehan menggigil, tapi melangkah pelan. Di pinggir jalan, pedagang muncul lagi, berdiri diam di samping gerobak yang kini terlihat lebih tua dan berkarat. Asap dari tungku menari-nari membentuk bayangan yang menakutkan, menyerupai wajah-wajah manusia yang menjerit. Tampus di sekelilingnya, beberapa burung gagak berterbangan dalam kabut, menimbulkan desiran yang memekakan telinga, seakan memberi peringatan. Rehan mengamati gerobak itu lebih dekat. Tusuk sate gagak tampak lebih gelap dari sebelumnya, berkilau seperti hitam pekat yang bisa menelan cahaya. Ia merasakan sensasi aneh. Setiap hembusan kabut membawa bisikan, suara napas, dan bisik-bisik yang terdengar seperti nama-nama manusia. Bisikan itu semakin keras saat ia mendekat, seolah kabut itu mencoba menahan atau bahkan memanggilnya masuk ke dunia pedagang. Tidak lama, sosok samar muncul dari kabut. Seorang pria tua dengan mata menatap kosong, tubuh kurus, kulit pucat. Ia tampak seperti pembeli, tapi gerakannya lambat, kaki hampir tidak menapak tanah. Rehan menyadari sosok itu bukan manusia biasa. Ketika pria itu mencoba menjangkau sate, tangannya melayang di udara, dan aroma sate tampak menghisap energi. Dari itu, Rehan menahan napas, merasakan kepanikan yang mencekam. Di sisi lain jalan, sekelompok bayangan muncul di kabut, wajah pucat tanpa ekspresi, tubuh melayang, mata merah samar menatap ke arahnya. Mereka adalah orang-orang yang pernah membeli sate gagak. Beberapa bergerak perlahan, beberapa menjerit dalam diam. Suara mereka hanya bisa didengar oleh pikiran Rehan. Bayangan itu tampak menunggu sesuatu, mungkin kesempatan untuk menyeret siapa pun yang berani mendekat. Rehan ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Aroma sate memabukkan, menempel di kulit, dan setiap hembusan kabut membawa rasa takut yang semakin dalam. Ia merasa jantungnya hampir berhenti. Napas tersengal-sengal, dan seluruh tubuhnya gemetar. Pedagang itu menatapnya dengan senyum tipis, seakan tahu semua rasa takutnya, menghisap energi dari ketakutan itu. Tiba-tiba, kabut di sekitar gerobak bergerak sendiri. Bayangan-bayangan manusia dan makhluk samar muncul, menari dalam formasi aneh, seolah mengelilingi Rehan. Angin dingin menusuk, membawa bisikan yang tidak manusiawi, suara yang terdengar seperti tawa sekaligus jeritan. Rehan menutup telinga, tapi suara itu menembus pikirannya sendiri, menimbulkan rasa pusing yang luar biasa. Di tengah ketakutan itu, Rehan melihat satu hal yang lebih mengerikan. Beberapa orang yang dulu pernah membeli sate gagak muncul dari kabut. Wajah mereka pucat, bibir bergetar, mata kosong, tapi masih berdiri tegak seperti mayat hidup. Mereka menatapnya, dan tanpa sepatah kata pun, bayangan itu bergerak mendekat perlahan. Rehan tersentak, akhirnya melompat mundur. Aroma sate mengikuti tubuhnya, menempel di kulit, dan seakan menuntun bayangan-bayangan itu untuk mengejarnya. Ia berlari, kaki menapak di aspal retak, hati berdebar, dan telinga dipenuhi suara bisikan yang menjerit namanya. Kabut semakin pekat, menelan jalan di belakangnya, sehingga ia tidak bisa melihat apakah pedagang masih ada, atau bayangan-bayangan itu menghilang. Saat Rehan mencapai ujung jalan, kabut perlahan menipis,
dan suara-suara itu mereda. Tapi aroma sate tetap menempel, menusuk indera penciumannya. Ia terhuyung, terengah, dan sadar satu hal. Pedagang sate Gagak tidak hanya menjual makanan, ia menjual energi hidup, ketakutan, dan jiwa. Dan malam itu, Rehan hanya selamat karena ia belum menyentuh sate, tapi ketakutan itu tetap membekas, menempel dalam pikiran dan tubuhnya. Rehan berjalan pulang dengan langkah berat. Hatinya dipenuhi rasa penasaran sekaligus ketakutan. Ia tahu bahwa malam Jumat Kliwon berikutnya pedagang itu akan kembali. Dan kali ini mungkin lebih banyak yang akan muncul dari kabut, bukan hanya manusia tapi bayangkan-bayangkan dari dunia lain, siap untuk mengambil apapun yang mereka inginkan. Aroma kematian itu tetap membekas, mengingatkan Rehan bahwa jalan Alas Roban bukan jalan biasa, dan ia baru saja memasuki permainan yang jauh lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan. Menyusul malam Jumat Kliwon berikutnya, jalan Alas Roban tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Rehan berjalan perlahan, langkahnya berat, setiap detak jantungnya seakan bergema di kepala. Kabut malam sudah turun lebih tebal dari sebelumnya, melingkupi jalan dan pepohonan yang menjulang tinggi. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi samar di aspal retak. Tapi tidak ada makhluk hidup yang terlihat, atau setidaknya begitu ia pikir. Di kejauhan, sesosok muncul samar dari kabut. Pedagang sate Gagak. Gerobaknya berdiri diam di pinggir jalan. Tungku api menyala merah, tapi cahaya api itu aneh tidak menghangatkan. Justru menimbulkan bayangan panjang yang bergerak sendiri. Asap dari tungku menari-nari seperti kabut hidup, membentuk bentuk-bentuk yang tidak bisa dijelaskan. Seolah wajah-wajah manusia atau makhluk samar menatap Rehan dari sela asap. Rehan menahan napas. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Kabut di sekitar pedagang bergerak perlahan, menutupi jalan dan pepohonan seolah membentuk ruang lain di sekelilingnya. Setiap hembusan angin membawa bisikan tipis, suara napas, dan gerakan bayangan yang melintas di mata Rehan. Ia merasakan tekanan di dada, dingin menusuk tulang, seolah kabut itu menekan tubuh dan pikirannya bersamaan. Pedagang itu berdiri diam. Senyumnya samar, menatap Rehan dengan mata yang menyala samar di balik kabut. Rehan bisa merasakan aura yang tidak manusiawi. Ketenangan sekaligus ancaman, damai sekaligus menakutkan. Ia ingin maju, tapi kaki terasa berat. Aroma sate tajam menusuk hidung. Tidak hanya membuat lapar, tapi juga menimbulkan sensasi aneh di tubuh, rasa takut yang menempel. Energi yang terasa disedot perlahan. Di sekeliling gerobak, kabut tampak hidup. Bayangan-bayangan samar muncul, menari, bergerak cepat lalu menghilang, meninggalkan jejak dingin di udara. Dedaunan bergesekan, tapi tidak ada angin. Pepohonan menunduk seolah mengawasi Rehan. Seekor burung gagak terbang rendah, membentuk lingkaran di udara, matanya merah menyala. Rehan merasakan tatapan itu menembus tubuhnya, menimbulkan rasa takut yang semakin dalam. Pedagang perlahan menyalakan tusuk sate baru. Api di tungku membuat bayangan bergerak liar, membentuk sosak-sosak tinggi dan menakutkan di kabut. Wajah-wajah itu tampak menjerit tanpa suara, menatap Rehan seakan menuntut sesuatu. Rehan menyadari satu hal yang menakutkan. Kabut dan bayangan itu bukan sekadar ilusi, melainkan manifestasi energi pedagang. Setiap hembusan kabut, setiap bayangan, menekannya lebih dalam ke dalam dunia yang tidak manusiawi. Tiba-tiba, Rehan merasakan sensasi aneh di sekelilingnya. Kabut menutupinya, gerakan bayangan semakin cepat, dan suara bisikan terdengar semakin dekat. Jangan, mendekat, jangan, mendekat. Suara itu bukan dari mulut manusia, melainkan seolah berasal dari kabut itu sendiri. Tubuh Rehan gemetar, tapi ia tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada gerobak, pada tusuk sate yang tampak memanggilnya. Burung gagak kembali terbang. Kali ini lebih banyak, berterbangan di atas gerobak membentuk lingkaran yang seolah menjerat. Rehan merasa seolah langkahnya diatur oleh sesuatu yang tak terlihat. Pedagang tersenyum, gerakannya lambat namun menghipnotis, membuat Rehan hampir kehilangan kesedap. Ia sadar bahwa pedagang itu tidak hanya menjual sate, ia menguasai kabut, bayangan, dan ketakutan siapapun yang datang. Rehan menatap ke sekeliling dan menyadari kabut itu bergerak sendiri, menutupi jalan pulang. Ia berusaha mundur, tapi kaki terasa tertahan. Bayangan dari kabut tampak mengikuti setiap gerakannya, menempel di tubuhnya, menimbulkan sensasi dingin menusuk dari kepala hingga ujung kaki. Suara napas, desahan, dan bisikan memenuhi telinganya, membuatnya hampir pingsan. Akhirnya pedagang mengangkat satu tusuk sate, memandang Rehan dengan tatapan menembus. Rehan menutup mata, menahan napas, dan ketika membuka kembali, pedagang sudah hilang. Kabut menipis sedikit,
Burung gagak terbang meninggalkan jalan, tapi aroma sate tetap ada, menusuk indera penciumannya, menempel di kulit, dan di pikirannya, Rehan terhuyung, berlutut di jalan retak. Malam itu ia sadar satu hal, pedagang sate gagak bukan sekadar manusia, dan kabut yang mengelilinginya adalah perangkap yang hidup, menuntun, menekan, dan mengintai siapapun yang berani mendekat. Ia berhasil selamat malam itu. Tapi pengalaman ini menanamkan rasa takut yang mendalam dan rasa penasaran yang lebih besar. Saat Rehan melangkah pergi, ia mendengar bisikan terakhir. Suara yang lembut tapi menusuk. Kamu akan kembali. Kabut malam tetap menutup jalan, meninggalkan ketegangan yang tak tertahankan. Tanda bahwa malam-malam berikutnya akan lebih gelap, lebih menyeramkan, dan lebih tidak manusiawi. Malam itu, kabut di jalan Alas Roban lebih tebal daripada malam-malam sebelumnya. Rehan berjalan dengan hati-hati. Setiap langkahnya bergema di jalan yang sunyi, seolah dunia menahan napas. Aroma tajam sate gagak sudah tercium dari jauh, menusuk hidungnya, membuat dada berdebar dan seluruh tubuh gemetar. Malam ini, ia tahu bahwa ia tidak hanya akan berhadapan dengan pedagang misterius, tapi juga dengan pengunjung yang tidak biasa, makhluk halus dari legenda Jawa, yang datang untuk membeli sate gagak. Dari kabut, satu persatu sosok muncul. Yang pertama adalah kuntilanak, melayang rendah, rambut panjang terurai, wajah pucat menatap tajam ke arah gerobak. Tawa samar terdengar tipis, seakan menertawakan ketakutan Rehan. Matanya yang hitam pekat menatap tajam, mengikuti setiap gerakan pedagang, seolah ada transaksi batin yang berlangsung di antara mereka. Tak lama kemudian, genderuwo muncul di antara pepohonan. Tubuhnya tinggi besar, berotot, mata merah menyala. Ia mengendus-endus aroma sate. Senyum menyeramkan terbentuk di wajahnya. Rehan hampir pingsan saat melihat ukuran tubuhnya yang luar biasa dan aura yang memancarkan rasa takut. Itu tampak seperti raksasa hidup dari mimpi buruk. Melangkah perlahan ke arah gerobak tanpa menyentuh tanah. Hanya melayang sedikit di atas permukaan jalan. Di sampingnya muncul Wewe Gombel, sosok tinggi, kulit pucat, membawa bayangan anak-anak yang tak terlihat. Bayangan itu bergerak gerok, tertawa dan menangis secara bersamaan, menciptakan ketegangan yang hampir tidak tertahankan. Rehan menutupi mulutnya, mencoba menahan napas, tapi suara tangisan itu menembus telinganya, membuatnya gemetar hingga tulang belakang terasa dingin. Tak ketinggalan, beberapa pocong muncul, berjalan lambat, tubuh terbungkus kafan basah. Mata mereka menatap kosong namun menembus jiwa Rehan. Setiap langkah mereka menghasilkan bunyi seperti gesekan kain yang lembab, menimbulkan rasa tidak nyaman yang mendalam. Rehan menyadari satu hal, makhluk-makhluk ini bukan hanya sekadar pengunjung. Mereka mendapat energi dari sate itu, dan pedagang tahu persis bagaimana menyalurkan daya tariknya. Beberapa makhluk kecil pun ikut muncul. Tuyul berlari-lari cepat, mata kecilnya bersinar, mengintai gerobak. Sementara beberapa bayangan tak jelas menari-nari di kabut, bergerak cepat, menghilang sebelum bisa ditangkap mata Rehan. Suara bisikan datang dari semua arah. Bawa, beri, ambil, namun tidak ada yang nyata. Hanya gema dari kabut yang hidup. Pedagang itu tetap tenang, tersenyum tipis, menata tusuk sate di atas tungku. Api menari liar membuat bayangan makhluk halus di sekitar gerobak terlihat semakin nyata, bahkan bergerak. Mengikuti gerakan pedagang, aroma sate tajam seperti magnet menarik perhatian makhluk-makhluk itu. Genderuwo menunduk, mengambil satu tusuk sate, sementara kuntilanak dan Wewe Gombel menatap, menunggu giliran mereka. Pocong melangkah perlahan, tapi tubuh mereka seakan melayang, tidak menyentuh tanah, seolah dunia fisik tidak berlaku bagi mereka. Rehan menahan napas, rasa takut mencekam, tapi rasa penasaran membuatnya tetap diam di tempat. Ia menyadari bahwa malam Jumat Kliwon bukan hanya malam biasa. Malam ini adalah saat di mana pedagang dan makhluk halus bertukar energi, dan sate gagak adalah mata uang mereka. Bayangan dari kabut bergerak mengikuti setiap makhluk yang muncul, menari liar, menciptakan kesan bahwa seluruh jalan hidup dan bernafas. Tiba-tiba, salah satu bayangan menyerupai manusia muncul. Wajah pucat, mata merah, tubuh gemetar, namun tidak bergerak. Rehan merasa tatapan itu menembus pikirannya, menimbulkan rasa panik yang hampir tidak tertahankan. Suara bisikan dari kabut bergema. Mereka datang, mengingatkannya bahwa malam Jumat Kliwon ini adalah pertemuan antara dunia manusia dan dunia lain. Ketika meklek-meklak itu pergi satu persatu setelah membeli atau mengambil sate, kabut menebal kembali, menelan suara, gerakan, dan aroma sate. Rehan berdiri terpaku, tubuh gemetar.
menyadari bahwa pedagang itu tidak hanya menjual makanan. Ia menjembatani dunia manusia dan dunia makhluk halus, menciptakan arena mistis yang hanya muncul pada malam Jumat Kliwon. Rehan melangkah mundur, perlahan, ketakutan dan terpesona sekaligus. Ia tahu malam ini hanyalah awal dari rangkaian pengalaman yang lebih gelap. Jalan alas roban tetap sunyi, tapi bayangan dan aroma sate yang tersisa menempel di pikirannya, membekas sebagai pengingat bahwa pedagang misterius itu nyata. Dan malam Jumat Kliwon adalah waktu ketika batas antara dunia nyata dan dunia halus runtuh. Rehan berjalan pulang. Setiap langkahnya diiringi bisikan kabut, suara tawa dan tangisan makhluk halus yang masih membayang di pikirannya. Ia sadar, malam berikutnya akan lebih mengerikan, dan makhluk-makhluk itu akan kembali mungkin lebih banyak, lebih ganas, dan lebih haus energi dari ketakutan manusia. Jalan alas roban bukan lagi jalan biasa. Ia sudah memasuki dunia pedagang. Sate gagak, di mana manusia hanyalah pengamat sekaligus target. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Rehan kembali melangkah ke jalan alas roban. Kabut turun lebih tebal dari malam-malam sebelumnya, membungkus setiap pepohonan dan aspal retak dengan lapisan putih yang hampir menutupi pandangan. Aroma tajam sate gagak sudah menyeruak dari kejauhan, menusuk hidung, menimbulkan rasa dingin dan panik yang mencekam. Kali ini, Rehan memutuskan untuk mengikuti pedagang, ingin melihat kemana gerobak misterius itu akan pergi. Walau ketakutan mengikat setiap gerakannya, sesampainya di dekat gerobak, Rehan melihat pedagang berdiri tenang. Api tungkunya menari liar, memantulkan bayangan aneh di kabut. Tapi malam ini berbeda. Bayangan di sekitar pedagang bergerak lebih cepat, lebih banyak, dan lebih nyata. Bentuk-bentuk tinggi menjulang. Beberapa tampak manusia, beberapa menyerupai makhluk samar. Semuanya menatap Rehan seolah menilai keberaniannya. Dari pepohonan, bayangan-bayangan muncul satu persatu. Bentuk seperti manusia tapi memanjang, dengan wajah yang kabur dan mata merah samar. Burung gagak berputar di udara, tetapi tidak terdengar suara kepakan sayapnya, hanya gema yang menusuk pikiran. Rehan merasakan tekanan di dadanya meningkat. Dingin menusuk tulang, dan rasa takut yang mencekam seolah menahan napasnya. Pedagang itu menatap Rehan. Senyum samar terbentuk di wajahnya. Ia menata tusuk sate di atas tungku. Setiap gerakan mengundang kabut untuk bergerak, menari mengikuti gerakannya. Bayangan di kabut tampak hidup, bergerak menuju Rehan dengan lambat tapi pasti. Pepohonan menunduk, dedaunan berbisik, dan kabut menutupi jalan pulang seolah menjerat siapapun yang datang. Rehan mencoba melangkah ke samping, tapi kaki terasa berat. Bayangan-bayangan itu mengikuti setiap gerakannya, menempel pada tubuhnya, menimbulkan sensasi dingin yang menusuk dari kepala hingga kaki. Suara bisikan dari kabut terdengar semakin jelas. Kau masuk, kau masuk. Rehan merasakan tekanan yang luar biasa, seolah kabut itu ingin menariknya masuk ke dunia lain. Di tengah ketegangan itu, salah satu bayangan menampakkan wujud lebih jelas. Sosok tinggi besar, berotot, mata merah, seperti genderuwo yang ia lihat sebelumnya. Tapi kali ini, ia tidak datang sendirian. Dari kabut muncul bayangan lain. Sosok seperti kuntilanak, pocong, dan bentuk manusia samar yang menatap tajam ke arah Rehan. Semua bayangan bergerak perlahan, melingkari jalan, menciptakan ilusi bahwa Rehan dikepung. Rehan menahan napas, mencoba berpikir. Ia menyadari satu hal, bayangan-bayangan ini bukan hanya ilusi, tapi manifestasi energi pedagang sate gagak. Setiap langkah yang ia ambil, setiap detik yang ia habiskan di sini, membuat bayangan-bayangan itu semakin kuat, semakin nyata. Ia mencoba mundur, tapi kabut bergerak sendiri, membentuk jalur yang menyesatkan, membuatnya tersesat di jalan yang seharusnya familiar. Sementara itu, pedagang menatapnya dengan tenang. Senyum samar itu semakin menyeramkan, karena Rehan bisa merasakan aura yang tidak manusiawi, ketenangan sekaligus ancaman. Aroma sate mengelilinginya, menempel di kulit dan pikirannya, membuatnya sulit untuk menolak, sulit untuk bergerak. Bayangan-bayangan di kabut semakin dekat. Beberapa menunduk, beberapa mengulurkan tangan samar, menciptakan tekanan psikologis yang hampir tidak tertahankan. Burung gagak kembali berterbangan di atas kepala. Mata merah mereka menyala di kabut. Desiran kabut dan suara burung yang bergema membuat Rehan hampir kehilangan kesadaran. Ia menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang pedagang atau sate, tapi tentang hubungan antara dunia nyata dan dunia bayangan, di mana manusia hanyalah pengamat dan target sekaligus. Akhirnya pedagang mengangkat satu tusuk sate, dan bayangan-bayangan itu perlahan mundur, menyatu kembali dengan kabut. Rehan tersentak, mengatur napas, dan menyadari bahwa ia masih hidup karena belum menyentuh sate. Tapi pengalaman ini menanamkan ketakutan mendalam.
Jalan Alas Roban bukan lagi sekadar jalan desa biasa. Kabut dan bayangan hidup di sini bergerak, mengikuti ketakutan siapapun yang datang. Dan pedagang itu adalah pengendali dari semua itu. Rehan berjalan mundur perlahan, melangkah keluar dari kabut. Tapi aroma sate dan bayangan yang menatapnya tetap membekas di pikiran. Malam itu mengajarkannya satu hal. Setiap malam Jumat Kliwon, Jalan Alas Roban berubah menjadi arena supranatural, di mana bayangan dan makhluk halus menunggu kesempatan untuk memanen energi manusia. Dan ia hanyalah seorang pemuda biasa yang kini sadar bahwa rasa penasaran bisa menjadi jebakan yang sangat berbahaya saat ia meninggalkan jalan itu. Kabut menebal kembali, menelan seluruh jalan, gerobak, dan bayangan, meninggalkan kesunyian yang menakutkan. Tapi Rehan tahu, malam-malam berikutnya akan lebih gelap, lebih menakutkan, dan bayangan-bayangan itu akan kembali, lebih banyak, lebih ganas, dan lebih haus energi dari ketakutan manusia. Jalan Alas Roban tidak pernah sama lagi bagi siapapun yang pernah melewatinya. Beberapa malam setelah pengalaman menakutkan di Jalan Alas Roban, Rehan masih dihantui oleh aroma sate gagak dan bayangan kabut yang menempel di pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat burung gagak berterbangan di malam gelap. Bayangan, makhluk halus bergerak di pinggir jalan, dan pedagang misterius tersenyum samar, menatapnya dengan mata yang menembus jiwa. Rehan mulai mendengar cerita lebih detail dari penduduk desa. Orang-orang yang pernah membeli sate gagak tidak pernah sama lagi. Mereka mengalami mimpi buruk berulang, kehilangan kesadaran sekejap-sekejap, dan beberapa hilang tanpa jejak. Ada yang ditemukan beberapa hari kemudian, tubuhnya dingin dan pucat, mata menatap kosong, bibir bergetar seakan ingin berbicara. Namun, tidak bisa, aroma sate masih menempel di pakaian mereka, menandai bahwa mereka sudah terkena kutukan. Malam itu, Rehan memutuskan untuk kembali ke Jalan Alas Roban, meski rasa takut menekan pikirannya. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya, menelan seluruh jalan dan pohon-pohon yang menjulang. Aroma sate muncul lagi, menusuk hidungnya, membuat kepala pusing dan tubuh gemetar. Pedagang sate gagak berdiri di pinggir jalan, senyumnya samar namun menggol. Api di tungkunya menari liar, memantulkan beanggan-beanggan samar di kabut. Beberapa bergerak seakan hidup, beberapa menunduk, seolah menunggu mangsa. Tidak lama sosok-sosok muncul dari kabut. Rehan mengenalinya dari cerita penduduk. Itu adalah para korban sate gagak sebelumnya. Mereka berjalan lambat, tubuh pucat, mata kosong, bibir gemetar. Beberapa masih menggenggam tusuk sate hitam yang menempel di pakaian mereka. Meski tidak ada api atau asap dari tusuk itu, sosok-sosok ini tidak berbicara, hanya menatap Rehan dengan tatapan hampa, menimbulkan ketegangan yang hampir tidak tertahankan. Pedagang itu tampak tenang, menatap Rehan seakan tahu semua ketakutannya. Ia menata tusuk sate baru, dan setiap gerakan mengundang bayangan dari kabut untuk menari-nari di sekitar gerobak. Burung gagak terbang melingkar di udara. Mata merahnya menembus kabut, menimbulkan gema yang menakutkan di kepala Rehan. Kabut seolah hidup, menutup jalan pulang, menekannya, dan mengelilinginya dari semua sisi. Aroma sate seperti menghisap energi dari tubuhnya. Bayangan-bayangan menempel pada kulit, dan suara bisikan terdengar dari dalam kepalanya, mengulang nama-nama orang yang pernah membeli sate. Ia menyadari satu hal, pedagang itu bukan sekadar manusia. Ia adalah pengendali dunia bayangan, dan sate gagak adalah alatnya untuk memanen ketakutan dan energi hidup manusia. Sosok korban yang menakutkan tiba-tiba melangkah, mendekat, wajah pucatnya menatap Rehan dengan mata merah samar. Bibir bergetar membentuk suara yang tidak bisa dimengerti. Rehan merasakan tekanan psikologis yang luar biasa, seolah tubuhnya ingin berhenti bergerak. Pikirannya terhisap oleh dunia bayangan itu. Bayangan dari kabut bergerak cepat, menutupi pandangan, dan ia hampir tersesat di jalan yang familiar sekalipun. Pedagang itu mengangkat satu tusuk sate, api di tungku menari lebih liar, memantulkan bayangan makhluk yang semakin nyata. Tubuh Rehan gemetar, napas tersengal, dan seluruh inderanya diserang. Aroma sate, suara bisikan, bayangan yang hidup, dan tatapan makhluk-makhluk dari dunia lain. Ia sadar bahwa kutukan sate gagak tidak hanya fisik, tapi psikologis dan spiritual. Menempel di siapapun yang menyentuh atau bahkan dekat dengan pedagang. Sementara Rehan terpaku, kabut mulai menipis perlahan. Pedagang tersenyum samar, seolah memberi peringatan. Siapapun yang selamat malam ini hanyalah sementara. Sosok korban mulai memudar ke dalam kabut, tapi bayangan mereka tetap menempel di pikiran Rehan. Aroma sate masih menusuk, menandai bahwa malam ini bukan akhir, tapi awal dari kutukan yang akan terus menghantui setiap orang yang pernah mendekat.
Rehan berjalan mundur, gemetar dan sadar bahwa jalan Alas Roban telah menjadi tempat di mana manusia hanya pengamat sekaligus target. Malam Jumat Kliwon bukan lagi sekadar malam biasa, ini adalah waktu di mana dunia manusia dan dunia bayangan bertemu. Dan setiap ketakutan manusia dipanen sebagai energi. Ia tahu, malam-malam berikutnya akan lebih mengerikan. Karena pedagang dan bangen-bangen itu tidak pernah berhenti menunggu dan mengintai. Saat Rehan meninggalkan jalan itu, kabut menutup seluruh jalan, gerobak dan bayangan meninggalkan kesunyian yang mencekam. Namun rasa takut tetap menempel di pikirannya, menandai bahwa kutukan sate gagak sudah mulai bekerja, menunggu kesempatan untuk mengambil lebih banyak korban, lebih banyak energi, dan lebih banyak ketakutan dari mereka yang berani mendekat. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Rehan kembali ke jalan Alas Roban dengan hati yang berat. Setiap langkahnya terasa seperti memasuki dunia lain. Kabut sudah turun lebih tebal daripada malam-malam sebelumnya, menyelimuti jalan dan pepohonan hingga hampir menutup seluruh pandangan. Aroma sate gagak sudah tercium dari jauh, tajam dan menusuk, seolah menempel di pori-porinya. Bahkan sebelum ia mendekat, ia sadar malam ini berbeda. Pedagang itu muncul lagi, berdiri di pinggir jalan dengan gerobak tua yang tampak lebih lapuk dan mengerikan. Api dari tungku menari liar, memantulkan bayangan yang bergerak sendiri di kabut. Bayangan-bayangan itu tampak lebih jelas. Bentuk tinggi menjulang, mata merah menyala. Beberapa menyerupai manusia, beberapa menyerupai makhluk halus Jawa kuntilanak, genderuwo, pocong, dan wewe gombel. Semua menatap Rehan dengan intens, menimbulkan ketegangan yang nyaris tidak tertahankan. Rehan ingin mundur, tapi kaki terasa berat, seolah tertambat ke tanah. Aroma sate semakin memabukkan, membuat pikirannya kabur, jantung berdebar kencang, dan napasnya tersengal. Pedagang tersenyum tipis. Senyumnya bukan senyum manusia, melainkan senyum yang mengandung ancaman dan misteri, memancarkan aura yang menekan. Seluruh tubuh Rehan, kabut di sekitar gerobak bergerak, menutupi jalan dan pepohonan, membentuk ruang sendiri di mana hukum dunia nyata seakan tidak berlaku. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan semakin agresif. Mereka bergerak cepat, melingkari Rehan, menciptakan rasa terjebak yang mencekam. Suara bisikan terdengar di telinganya, mengulang nama-nama orang yang pernah membeli sate, bercampur dengan tawa, tangisan, dan desah yang tidak manusiawi. Rehan hampir kehilangan kesadaran, merasa pikirannya tersedot ke dalam kabut siala. Setiap langkahnya dikontrol oleh pedagang dan bayangan. Pedagang menata tusuk sate baru dengan gerakan lambat. Setiap tusuk yang diangkat seolah memancarkan energi yang membuat kabut bergerak liar. Bayangan-bayangan menari mengikuti gerakannya, menciptakan pola yang memusingkan. Rehan merasakan tekanan yang luar biasa di dada, dingin menusuk tulang, dan rasa takut yang menghimpit pikirannya. Ia sadar bahwa malam ini bukan hanya tentang sate, tapi pertarungan psikologis antara dirinya dan dunia supranatural yang dikendalikan pedagang. Tiba-tiba, satu sosok menyerupai genderuwo melompat dari kabut. Tubuh besar menutup pandangannya. Burung gagak berterbangan di udara. Mata merah menyala, membuat desiran kabut terdengar seperti jeritan. Rehan terpaku, keringat dingin menetes di pelipis. Makhluk-makhluk lain muncul lebih banyak, menciptakan tekanan luar biasa. Bayangan-bayangan menyerupai pocong dan kuntilanak menatap tajam. Tubuh melayang, dan bayangan anak-anak wewe gombel bergerak cepat di sekelilingnya. Pedagang itu menatap Rehan, mengangkat satu tusuk sate, dan aroma tajamnya membungkam seluruh indera Rehan. Ia merasa seolah seluruh tubuhnya menjadi lemah. Pikirannya hampir padam, dan ketakutan yang sebelumnya hanya di hati, kini menguasai seluruh raganya. Bayangan-bayangan bergerak lebih dekat, melingkari Rehan dengan gerakan seperti menutupinya dari dunia nyata. Namun, Rehan mencoba mengumpulkan keberanian. Ia menatap pedagang, dan meski tubuh gemetar, ia melangkah mundur perlahan, menghindari bayangan yang semakin agresif. Kabut bergerak seperti arus hidup, mengikuti setiap gerakannya, tapi pedagang tetap diam, tersenyum dengan ketenangan yang menakutkan. Rehan menyadari bahwa ia tidak bisa lari, hanya bisa menghindar dari bayangan sambil menjaga kesadarannya agar tidak tersedot oleh kutukan sate gagak. Malam itu terasa abadi. Setiap langkah, setiap hembusan napas, dihantui bayangan dan kabut yang hidup. Tapi perlahan, pedagang menurunkan tusuk sate. Bayangan mulai mundur ke kabut, dan burung gagak terbang meninggalkan jalan. Aroma sate tetap menempel, menusuk indera, menandai bahwa malam ini hanyalah sementara. Rehan akhirnya keluar dari kabut, napas tersengal, tubuh gemetar, tetapi sadar bahwa malam Jumat Kliwon ini adalah ujian keberaniannya. Jalan Alas Roban tetap sunyi,
Tapi bayangan dan kabut itu akan kembali, lebih gelap, lebih menakutkan, dan lebih haus energi manusia. Ia tahu, malam-malam berikutnya akan membawa teror yang lebih intens, karena pedagang sate gagak dan pengikut bayangannya tidak pernah berhenti menunggu siapapun yang berani mendekat. Saat ia menoleh sekali lagi, kabut menelan seluruh jalan, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Rehan berjalan pulang dengan rasa takut dan penasaran yang bercampur menjadi satu, menyadari bahwa jalan Alas Roban telah menjadi arena supranatural, dan ia hanyalah seorang manusia biasa yang terseret dalam permainan makhluk-makhluk yang haus energi. Malam Jumat Kliwon itu terasa berbeda. Kabut di jalan Alas Roban turun lebih pekat dari sebelumnya, tebal dan berat seolah menekan seluruh tubuh Rehan. Saat ia melangkah perlahan, aroma tajam sate gagak sudah menyambutnya dari jauh, menusuk hidung, menimbulkan rasa mual dan gemetar di seluruh tubuh. Ia tahu malam ini adalah malam terakhir sebelum kengerian yang sesungguhnya terungkap. Pedagang itu muncul lagi, berdiri di pinggir jalan dengan gerobak tua yang tampak semakin usang dan suram. Api di tungku menari liar, memantulkan bayangan yang bergerak sendiri di kabut. Tapi malam ini, bayangan-bayangan itu lebih intens dan nyata. Kuntilanak melayang rendah, rambut panjang terurai, menatap tajam ke arah Rehan. Genderuwo menunduk dengan mata merah menyala, tubuh besar menekan udara sekitarnya. Pocong dan wewe gombel muncul dalam jumlah lebih banyak, menciptakan lingkaran supranatural yang menjerat pandangan. Rehan merasakan seluruh tubuhnya gemetar, jantung berdegup kencang, napas tersengal, dan pikiran hampir lumpuh karena ketakutan. Aroma sate gagak menusuk hingga ke tulang, menimbulkan sensasi dingin yang seolah menghisap energi dari tubuhnya. Pedagang tersenyum tipis, senyum yang bukan senyum manusia, melainkan senyum makhluk yang hidup di antara dunia nyata dan dunia bayangan. Saat Rehan mencoba melangkah mundur, kabut bergerak seperti arus hidup, menutup jalan di belakangnya. Bayangan-bayangan bergerak agresif menari-nari di sekelilingnya, menciptakan tekanan psikologis yang hampir tidak tertahankan. Rehan sadar satu hal, malam ini pedagang tidak hanya menjual sate, tetapi juga akan memperlihatkan identitas asli dan kekuatan sesungguhnya. Pedagang mengangkat satu tusuk sate, dan tiba-tiba bayangan-bayangan itu mundur, memberi ruang seolah dunia di sekitarnya berhenti. Kabut sejenak menipis, dan Rehan bisa melihat pedagang dengan lebih jelas. Sosok itu bukan manusia biasa. Kulitnya pucat kebiruan, mata merah menyala di kegelapan, dan di sekelilingnya tampak bayangan yang melekat pada tubuhnya, bergerak seperti makhluk hidup. Tangan pedagang memanjang, ujung jarinya menyerupai cakar halus yang mengeluarkan kilau gelap. Rehan terpaku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pedagang itu menunduk, senyumannya meluas menjadi wajah yang penuh distorsi, seperti bayangan yang hidup. Kabut berputar di sekitarnya, membentuk lingkaran yang menelan cahaya lampu jalan. Setiap hembusan angin membawa bisikan, suara tawa, tangisan, dan napas yang tidak manusiawi. Burung gagak terbang melingkar, mata mereka merah menyala, membentuk aura horor yang menekan jiwa Rehan. Pedagang perlahan bergerak mendekat, dan Rehan merasakan energi gelap memancar dari tubuhnya, menembus kulit, menempel di tulang. Ia sadar bahwa pedagang itu bukan sekadar penjual sate, tetapi makhluk supranatural yang hidup di antara dunia manusia dan dunia bayangan, pengendali kabut, bayangan, dan ketakutan manusia. Sate gagak hanyalah alatnya untuk menarik energi, memanen rasa takut, dan mengikat siapapun yang berani mendekat. Di sekeliling pedagang, bayangan-bayangan korban sebelumnya muncul, wajah pucat, mata kosong, bibir bergetar. Mereka berjalan lambat, mengikuti pedagang, tapi tidak berbicara. Rehan merasakan tatapan mereka menembus pikirannya, menimbulkan rasa bersalah dan panik. Aroma sate semakin kuat, menimbulkan ilusi bahwa setiap tusuk menyerap energi dari tubuhnya. Rehan hampir pingsan karena tekanan psikologis yang luar biasa. Pedagang itu tersenyum tipis, menatapnya, dan dengan gerakan lambat mengangkat tusuk sate ke arah Rehan. Bayangan di kabut bergerak liar, mengelilingi tubuhnya, menimbulkan sensasi seperti tangan tak terlihat menahan tubuhnya. Rehan sadar bahwa malam ini adalah pertarungan antara ketakutannya dan dunia bayangan, dan ia hanyalah manusia biasa yang hampir kalah oleh kekuatan supranatural. Namun, Rehan mencoba mengumpulkan keberanian. Ia menatap pedagang, walau tubuh gemetar, dan melangkah ke samping, menghindari tusuk sate dan bayangan yang agresif. Kabut berputar liar, bayangan menutup jalan, tapi pedagang tetap diam, tersenyum menakutkan, mengisyaratkan bahwa ini hanyalah peringatan. Siapapun yang menyentuh atau dekat dengan sate gagak akan terikat oleh dunia bayangan. Akhirnya,
pedagang. Menurunkan tusuk sate, bayangan korban mundur, kabut menipis sedikit, dan burung gagak terbang meninggalkan jalan. Aroma sate tetap menempel di tubuh Rehan, menandai bahwa kutukan belum berakhir. Jalan Alas Roban tetap sunyi, tapi bayangan dan kabut itu akan kembali. Menunggu malam Jumat Kliwon berikutnya untuk memperlihatkan horor yang lebih intens. Rehan berjalan pulang dengan tubuh gemetar, pikiran kacau, dan hati penuh ketakutan. Ia sadar satu hal, pedagang sate gagak bukan sekadar manusia, melainkan makhluk supranatural yang memanipulasi kabut, bayangan, dan ketakutan manusia. Dan malam ini, ia baru menyaksikan penampakan sesungguhnya, sebuah kengerian yang akan terus menghantuinya sampai ia menemukan cara untuk lepas dari kutukan dan teror Jalan Alas Roban. Malam Jumat Kliwon itu datang seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Jalan Alas Roban kembali diselimuti kabut tebal yang menggantung rendah, menutupi pepohonan dan jalan retak yang familiar sekalipun. Aroma sate gagak sudah menusuk dari jauh, tajam, membuat kepala pusing dan dada sesak. Rehan berjalan perlahan, tubuh gemetar, pikiran dipenuhi ketakutan yang telah menumpuk selama beberapa malam terakhir. Ia tahu malam ini akan berbeda. Pedagang misterius itu muncul lagi, berdiri di pinggir jalan dengan gerobak tua yang tampak semakin tua dan rusak. Api tungku menari liar, memantulkan bayangan yang bergerak sendiri di kabut. Bayangan-bayangan itu tidak lagi hanya mengelilingi gerobak, tapi membentuk lingkaran besar, mengelilingi jalan, menutup pandangannya, dan menekan ketakutannya hingga hampir tidak tertahankan. Rehan melihat sosak-sosak makhluk halus yang datang, membeli sate gagak sebelumnya. Genderuwo menunduk dengan mata merah menyala, tubuh besar menekan udara sekitarnya. Kuntilanak melayang rendah, rambut panjang terurai, wajah pucat menatap tajam ke arahnya. Pocong dan wewe gombel bergerak cepat di kabut, menciptakan tekanan psikologis yang semakin berat. Semua tatapan, semua bisikan, seolah menuntut sesuatu energi, ketakutan, atau jiwa Rehan sendiri. Pedagang itu tersenyum tipis, senyum yang bukan senyum manusia, melainkan senyum makhluk yang hidup di antara dunia nyata dan dunia bayangan. Menata tusuk sate di atas tungku, dan setiap gerakan mengundang bayangan dari kabut untuk bergerak, menari, dan menekannya. Rehan merasakan seluruh tubuhnya gemetar, dingin menusuk tulang, dan napas tersengal. Aroma sate semakin tajam, menempel di kulit dan pikirannya, seolah memanggil sesuatu yang lebih gelap dari sebelumnya. Tiba-tiba, kabut bergerak sendiri, menutup jalan di belakang Rehan, memaksanya tetap berada di tengah lingkaran bayangan. Bayangan itu bergerak agresif, menekannya dari semua sisi, dan suara bisikan terdengar keras, mengulang namanya, bercampur tawa dan tangisan yang tidak manusiawi. Rehan menyadari satu hal, malam ini pedagang akan menunjukkan kuasa sesungguhnya, kutukan yang tak bisa lepas dari siapapun yang pernah mendekat. Pedagang mengangkat tusuk sate, dan bayangan-bayangan itu seakan hidup, menari liar di kabut mata. Merah makhluk halus menatap tajam, tubuh melayang, dan bayangan korban sebelumnya muncul lebih jelas. Wajah pucat, mata kosong, bibir gemetar. Rehan hampir pingsan. Tekanan psikologis yang luar biasa membuat pikirannya hampir putus. Ia sadar bahwa pedagang ini bukan sekadar manusia. Ia adalah makhluk supranatural yang memanipulasi kabut, bayangan, dan ketakutan manusia, dan sate gagak adalah alatnya untuk memanen energi hidup. Namun, di tengah horor itu, Rehan mengumpulkan sedikit keberanian. Ia menatap pedagang dan bayangan-bayangan itu, menahan diri agar tidak tersedot oleh kutukan. Ia mundur perlahan, menghindari tusuk sate dan bayangan yang agresif, dan perlahan-lahan keluar dari lingkaran kabut. Pedagang tetap tersenyum samar, seolah memberi peringatan bahwa siapapun yang selamat malam ini hanyalah sementara. Saat Rehan berhasil menembus tepi kabut, jalan kembali terlihat normal, tapi aroma sate tetap menusuk, menempel di tubuh dan pikirannya. Ia menyadari satu hal yang menakutkan, kutukan sate gagak tidak pernah benar-benar hilang. Pedagang, kabut, bayangan, dan makhluk-makhluk halus akan terus menunggu malam Jumat Kliwon berikutnya, mencari energi, ketakutan, dan jiwa manusia. Jalan Alas Roban tidak pernah menjadi jalan biasa lagi bagi siapapun yang pernah mendekat. Ia menjadi pengingat abadi bahwa dunia manusia dan dunia supranatural saling bertemu di sana. Rehan berjalan pulang dengan langkah berat, tubuh gemetar, napas tersengal, dan hati penuh ketakutan. Ia tahu kutukan itu tetap menempel menunggu malam Jumat Kliwon berikutnya untuk kembali menimbulkan teror. Setiap bayangan, setiap kabut, setiap aroma sate akan selalu mengingatkannya bahwa pedagang sate gagak adalah penjaga pintu antara dunia manusia dan dunia bayangan. Ketika ia menoleh sekali lagi, kabut menelan seluruh jalan, gerobak,
dan bayangan. Hanya kesunyian yang tersisa. Tapi kesunyian itu penuh dengan ketegangan, bisikan, dan ancaman yang tak terlihat. Rehan tahu, malam-malam berikutnya, siapapun yang berani mendekat akan menghadapi kutukan tak berujung, dunia horor yang tidak pernah selesai, dan pedagang sate gagak yang selalu menunggu dengan senyum menakutkan. Dengan langkah perlahan, Rehan meninggalkan jalan Alas Roban, membawa ketakutan, rasa penasaran, dan pengingat bahwa dunia supranatural selalu menunggu di balik kabut malam Jumat. Kliwon menunggu siapapun yang cukup berani atau cukup bodoh untuk kembali.